Latar belakang PTM terbatas merupakan upaya menyelamatkan anak-anak Indonesia dari risiko dampak negatif pembelajaran jarak jauh atau PJJ secara berkepanjangan. Jika tidak segera menerapkan pertemuan tatap muka terbatas, generasi ini dikhawatirkan akan sangat sulit untuk mengejar ketertinggalan yang ada saat ini. Pembelajaran jarak jauh yang berkepanjangan bisa berdampak besar dan permanen terhadap pelajar. Terdapat 3 alasan utama yang menjadi dasar pelaksanaan PTM terbatas. Yang pertama, untuk menghindari ancaman putus sekolah apabila proses pembelajaran tidak dilaksanakan ataupun dilakukan secara tatap muka. Banyak orang tua tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, untuk menghindari penurunan capaian belajar anak. Pembelajaran di kelas menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, terdapat risiko psikososial atau kondisi individu mencakup aspek psikis dan sosial pada anak. Syarat pelaksanaan Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek menekankan pentingnya persiapan sekolah sebelum melaksanakan pembelajaran tatap muka ataupun PTM terbatas. Syarat pelaksanaan PTM terbatas ini antara lain ialah mempertimbangkan persyaratan protokol kesehatan atau prokes yang baik, serta siswa dan guru akan mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah harus sudah mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Selain itu, untuk dapat mengikuti PTM terbatas, anggota keluarga satu rumah siswa dan guru tidak boleh ada yang terkonfirmasi positif COVID-19. Apabila terdapat yang terpapar COVID-19, maka kegiatan PTM akan dihentikan dan sekolah harus diisolasi. Pada saat PTM terbatas harus adanya jaga jarak, peserta didik tidak harus datang setiap hari ke sekolah, dan sekolah harus memberi materi yang esensial dan sesuai pada saat PTM terbatas. Bentuk pelaksanaan berdasarkan SKB 4 Kementerian mengedepankan prinsip kehati-hatian dan mengutamakan kesehatan serta keselamatan semua insan pendidikan dalam pelaksanaan sekolah tatap muka. Mengutip Direktorat Sekolah Dasar Kemendikbud, ada sejumlah ketentuan dari Kemendikbud untuk sekolah yang melaksanakan PTM terbatas, yaitu yang dimana sebelum pembelajaran melakukan disinfeksi sarana dan prasarana sekaligus lingkungan satuan pendidikan. Yang kedua, memastikan cukupnya ketersediaan disinfektan, sabun cuci tangan, serta air bersih di setiap fasilitas cuci tangan pakai sabun, dan tidak lupa hand sanitizer. Yang ketiga, memastikan ketersediaan masker cadangan. Yang keempat, memastikan alat pengukur suhu tubuh berfungsi dengan baik. Yang kelima, memantau kesehatan dan suhu tubuh warga kesatuan pendidikan serta bertanya apakah ada gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, serta sesak napas. Dan ada baiknya sesudah pembelajaran melakukan disinfeksi sarana dan prasarana serta lingkungan satuan pendidikan. Yang kedua, tetap melakukan cek ketersediaan sisa cairan disinfektan, sabun cuci tangan, dan hand sanitizer. Yang ketiga, tetap memeriksa kesediaan masker cadangan. Keempat, memastikan bahwa alat pengukur suhu tubuh berfungsi dengan baik. Dan yang kelima, melaporkan hasil pantauan harian kesehatan warga kesatuan pendidikan pada Dinas Pendidikan serta kantor kewilayahan provinsi dan kantor kewenangan kabupaten kota atau wilayahnya masing-masing. Masalah dalam pelaksanaan, yang dimana terdapat 3 masalah, yaitu masalah yang dihadapi guru,
masalah yang dihadapi murid, dan masalah yang dihadapi orang tua. Pertama, masalah yang dihadapi oleh guru di saat PTM berlangsung. Guru mengajar 2 kali lipat dari sebelumnya. Hal ini dikarenakan proses pembelajaran murid-murid sudah mulai dengan PTM terbatas. Namun, guru harus tetap melaksanakan pembelajaran online. Kendala dana juga mereka alami. Berbagai kebutuhan sarana dan prasarana lebih banyak dipersiapkan untuk pelaksanaan PTM maupun protokol kesehatan yang diatur oleh Pemkot. Pembuatan sarana cuci tangan, dana untuk pulsa dan kuota, serta wifi. Segala penunjang PTM terbatas ini perlu untuk lebih diperhatikan pemerintah, terutama bagi sekolah swasta. Dan masalah yang dihadapi oleh murid yaitu menjaga jarak sesama teman. Hal ini disebabkan mereka yang mendapat kesempatan bertemu dan mengobrol sesama, namun saat ini masih dibatasi. Walaupun guru pendampingnya sudah menyampaikan larangan tersebut, barangkali mereka sudah enggan untuk dicegah, agar sudah juga kita cegahnya. Tetapi mereka dengan sendirinya sudah sadar bahwa pandemi ini belum selesai. Harus tetap berjauhan, gak boleh berdekat-dekatan, dan tetap memakai masker dan mengikuti peraturan protokol kesehatan. Masalah yang dihadapi oleh orang tua saat PTM berlangsung yaitu dikarenakan informasi yang berkaitan dengan penunjang maupun pelaksanaan PTM yang banyak disampaikan di media sosial yang tidak baik, membuat para orang tua terkadang salah dalam menerima informasi. Tanggapan terhadap pelaksanaan PKM. Tanggapan orang tua terhadap PKM. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka mendapat respon beragam dari para orang tua siswa. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju, dikarenakan banyak berita di media sosial tentang klaster pendidikan. Selain itu, semakin bertambahnya kasus yang terkonfirmasi positif terpapar COVID-19, semakin membuat masyarakat berpikir kembali untuk mengizinkan putra-putrinya melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah. Dari dua arah pertimbangan tersebut, rencana pelaksanaan pembelajaran tatap muka di tengah pandemi COVID ini dilematis. Satu sisi orang tua berharap anaknya bisa berangkat sekolah karena banyak masalah atau kendala dalam pembelajaran online. Guru juga ingin mengajar peserta didiknya secara langsung agar bisa maksimal, dan anak-anak sudah mulai jenuh belajar dari rumah. Namun, di satu sisi COVID-19 ini masih menghantui para orang tua karena khawatir akan kesehatan anak-anaknya. Tanggapan guru terhadap PKM. Pembelajaran luring dapat berdampak positif maupun negatif. Dampak positifnya yaitu pembelajaran luring menempatkan siswa seolah-olah sedang menikmati privat sehingga siswa sepenuhnya menerima materi, bertanggung jawab dan berbagi dengan gurunya. Pembelajaran luring sangat membantu dan meringankan beban orang tua secara ekonomi karena tidak perlu lagi berpikir untuk membeli kuota internet. Adapun dampak negatifnya bagi siswa yaitu siswa membutuhkan waktu lama dalam pembelajaran karena harus mengantri giliran kunjungan dari gurunya. Hal ini akan memunculkan kesenjangan atau kecemburuan antara sosial apabila pelayanan pembelajaran yang dilakukan oleh guru tidak merata. Pro dan kontra pelaksanaan. Dalam pelaksanaan PTM terbatas pasti ada saja pro dan kontra. Adapun tanggapan orang tua dan guru yang pro dan kontra terhadap pelaksanaan PTM terbatas yaitu orang tua yang pro terhadap pelaksanaan karena banyak anak yang bosan atau jenuh di rumah. Anak hanya bermain game di rumah, sinyal internet susah, orang tua tidak memiliki kompetensi pengajaran di rumah. Orang tua yang kontra terhadap pelaksanaan karena siswa belum tuntas divaksinasi, pihak sekolah belum siap memenuhi fasilitas pendukung protokol kesehatan, serta guru belum tuntas divaksin dan takut anaknya tertular COVID-19. Guru yang pro terhadap pelaksanaan karena pembelajaran luring ini dinilai lebih efektif dan efisien daripada pembelajaran daring. Dari pihak pengajar dapat memantau seluruh mahasiswa atau siswa dengan jelas serta mengontrolnya
apabila terjadi kesulitan, sehingga tidak akan ada kejadian seperti mahasiswa atau siswa yang ketiduran saat pembelajaran dan tidak ada yang mengingatkannya. Karena itu, dengan dilaksanakannya pembelajaran luring, mahasiswa atau siswa akan lebih mudah untuk memahami materi yang disampaikan oleh pihak pengajar. Interaksi selama kegiatan luring juga membutuhkan soft skill para siswa, karena dituntut untuk berani menyampaikan pendapat pada saat kuliah atau sekolah. Kegiatan luring juga membantu siswa dan mahasiswa menjadi semakin mengenal satu sama lain dan membuat mahasiswa atau siswa lebih produktif. Guru yang kontra terhadap pelaksanaan karena kenaikan jumlah orang yang terkena COVID-19. Tetapi tidak ada yang tahu jumlah orang yang terkena COVID-19 itu kapan saja. Kondisi di Indonesia tak jauh berbeda setelah sekolah di wilayah yang masuk PPKM level 1 sampai 3 membuka ruang kelas dan menggelar belajar tatap muka. Muncul beberapa kasus positif, contohnya di Jepara, Jawa Tengah. Sebanyak 28 siswa dan guru MTS di Kabupaten Jepara terkonfirmasi positif virus COVID-19. Awal mula klaster sekolah terungkap saat mereka akan divaksinasi COVID-19 pada September 2021. Klaster pembelajaran tatap muka juga muncul di Purbalingga, Jawa Tengah. Sebanyak 90 siswa SMPN 4 Brebes terpapar COVID-19. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo langsung menghentikan PTM yang sudah dilakukan. Dari Ibu Kota Jakarta, data Kemendikbudristek menyebutkan 25 sekolah di DKI Jakarta menjadi klaster penularan COVID-19 selama gelaran PTM terbatas. Kemendikbudristek mencatat data September 2021 ada 227 guru dan tenaga kependidikan serta 241 siswa yang terkonfirmasi COVID-19 selama PTM terbatas di Jakarta. Sementara di Jawa Barat terdapat 149 sekolah yang menjadi klaster penularan COVID-19 selama menggelar PTM terbatas. Angka itu setara 2,25% dari total 6.600 sekolah di Jawa Barat yang telah mengisi survei. Kondisinya 1.152 guru dan tenaga kependidikan serta 2.478 siswa dari sejumlah sekolah terinfeksi COVID-19 sejak kebijakan PTM diberlakukan. Jawa Timur merupakan provinsi yang paling banyak melaporkan temuan klaster COVID-19 di sekolah selama gelaran PTM terbatas. Kemendikbudristek menemukan 165 atau 2,77% di sekolah Jawa Timur menjadi klaster penyebaran COVID-19 selama PTM terbatas. Terdapat 917 guru dan tenaga kependidikan serta 2.507 siswa di Jawa Timur yang terkonfirmasi positif COVID-19.